Haleluya, shalom, selamat berjumpa dalam video sharing kebenaran firman Tuhan yang sederhana pada kesempatan ini. Mari kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, kita tetap serius dengan Tuhan di dalam kondisi hari-hari ini. Mari tetap bersukacita karena kita tahu bahwa kepastian hidup kita, pertolongan kita, sukacita kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada kesempatan ini di dalam Markus pasal yang keempat, Markus pasal yang keempat ayat yang ke 39, di sini dikatakan Markus 4 pasal 4 ayat 39, ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Nah, di dalam ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dengan perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dasar dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan dan di sebuah tilam, maka murid-murid membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkatalah kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, saudara kekasih, firman Tuhan di dalam Markus pasal yang keempat ini, khusus ayat yang 9, ketika murid-murid berada dalam keadaan tidak ada harapan lagi, mungkin sudah putus asa, mungkin sudah kecewa dengan kondisi karena badai yang membuat mereka sudah putus harapan dan sebagainya. Tetapi di sana ada Yesus dan mereka menghampiri Yesus dan mereka katakan bahwa, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tetapi pada saat Yesus dia bangkit, Yesus katakan dia menghadik angin itu dan badai itu, dan dikatakan diamlah, dan badai itu menjadi tenang. Nah, saudara kekasih, dari sini saya melihat ternyata di dalam badai ada kebenaran firman Tuhan yang kita belajar di sini. Di dalam badai saya melihat kehidupan rohani yang berkualitas. Saya berikan tema sedikit, hidup rohani yang berkualitas. Nah, apa hubungannya saudara? Ya, di dalam badai kok apa hubungannya dengan hidup berkualitas, iman yang berkualitas? Hidup yang berkualitas, jangan kita memiliki pola pikir bahwa kita bebas dari pergumulan hidup. Namun kita melihat dari konteks ini, kadang kita hadapi badai. Nah, kadang kita hadapi badai. Jadi di dalam badai, ciri-ciri badai itu bisa membahayakan saudara. Ketika menghadapi badai bisa membahayakan hidup kita, bahkan membahayakan pelayanan, keluarga dan sebagainya. Badai juga bisa menyerang dengan tiba-tiba saudara. Kita tidak tahu kapan pergumulan itu datang, tapi tiba-tiba. Ini kita yang melihat sekarang dihadapi oleh bangsa-bangsa. Tidak ada orang bangsa manapun dalam rencana 2019 tahun yang lalu berpikir bahwa 2020 akan terjadi sedemikian. Ini badai namanya saudara. Badai itu menyerang tiba-tiba. Yang ketiga, badai itu bisa menyerang siapa saja. Dan kita melihat di kondisi ini, badai ini ternyata menyerang bukan hanya orang yang tidak percaya Yesus saja. Orang yang percaya Yesus menghadapi badai, yaitu dengan COVID ini bagikan badai saudara. Nah, tapi sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, kita jangan putus asa. Sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh pada Tuhan, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan menyerah. Kenapa? Karena saudara kekasih, di dalam badai ada mujizat. Di dalam badai ada mujizat saudara. Haleluya. Di dalam badai ada mujizat. Ya, seperti murid-murid, mereka putus harapan, kecewa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus bangun dan berdiri, dia meradik badai itu dan danau itu menjadi tenang saudara. Haleluya. Ternyata hidup iman yang berkualitas adalah kita harus ada di dalam badai, dalam persoalan. Nah saudara, di dalam badai ada mujizat saudara. Nah, yang pertama, bagaimana kita melihat bahwa di dalam badai ada mujizat? Pertama, kita jangan cuekin keberadaan Tuhan. Saudara, di dalam menghadapi kondisi badai hari-hari ini, kita jangan cuek.
dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Bahkan kita jangan cuek. Tuhan ingin menjamah kita sebenarnya. Tuhan ingin berbicara dengan kita. Tuhan ingin membangun komunikasi dengan kita di tengah badai. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin bangun hubungan dengan kita. Tuhan Yesus ingin buat sesuatu dalam perjalanan hidup kita. Saudara, di dalam Markus 4 ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid mengumpat dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, di dalam Markus pasal yang ke-10. Nah, dan kita melihat ternyata kenapa engkau tidak peduli kalau kita binasa, saudara? Nah, Yesus bangun dan menghardik badai itu. Badai itu menjadi tenang. Badai itu menjadi diam, saudara. Nah, saudara kekasih, firman Tuhan ini datang kepada kita. Di dalam badai ada mujizat. Kuncinya adalah kita jangan cuek dengan Tuhan. Kita jangan cuekin Tuhan di dalam kondisi hari-hari ini, di dalam situasi hari-hari ini. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam badai ada mujizat, yaitu kita di dalam badai ini kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagian yang kedua, di dalam badai ada mujizat. Ya, pertama kita jangan cuekin Tuhan. Yang kedua, kita harus tenang, saudara. Kita harus tenang, saudara. Harus tenang, saudara. Nah, firman Tuhan pada kesempatan ini datang kepada saudara dan saya. Ya, di dalam firman Tuhan ini, diam, jadi tenang. Di dalam menghadapi badai, kita butuh ketenangan, saudara. Kita butuh namanya memiliki hati yang tenang. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 4, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, adil, dan seterusnya. Mari saudara kekasih Tuhan, mari kita harus melihat bahwa di dalam menghadapi badai kita harus tenang. Kenapa? Karena ada Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, saudara. Ada kemuliaan Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-6. Itu sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang. Nah, saudara, kita benar-benar harus tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Roh Tuhanlah membuat kita tenang, saudara. Roh Tuhan membawa kita hidup dalam ketenangan, saudara. Ke dalam menghadapi badai ini kita harus belajar tenang. Bagaimana caranya? Kita berdoa, kita minta Roh Kudus menuntun kita, kita minta Roh Kudus mengasah hidup kita, kita minta Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Dengan bagaimana? Berdoa, saudara, berdoa. Di dalam menghadapi badai, jangan kita jenuh-jenuh berdoa, saudara. Bahkan jangan kita bosan, jangan kita kecewa dan saya tidak mau berdoa lagi, ngapain berdoa, badai juga tetap berjalan. Jangan, saudara. Di dalam menghadapi badai kita tenang. Tenang bagaimana, saudara? Berdoa, minta tuntunan Tuhan, maka Allah sumber damai sejahtera melampaui segala akal memenuhi hidup kita. Bagian yang ketiga, di dalam badai ada mujizat. Kita memiliki iman yang dewasa, saudara. Ya, ternyata di dalam badai ada satu cara Tuhan, strategi ini untuk membawa kita dewasa supaya kita melihat bahwa ternyata di dalam badai ada mujizat. Lalu ia berkata kepada, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, ternyata di dalam badai ada pelajaran mahal, ada pelajaran luar biasa, ada poin luar biasa. Yesus katakan, "Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya?" Lalu kita melihat Yesus ternyata mengajarkan kepada kita di dalam badai itu pasti ada mujizat. Di dalam badai Tuhan membawa kita, mengajarkan kita tentang kedewasaan untuk bergantung kepada Tuhan. Dengan menghadapi badai hari-hari ini, andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan Yesus. Sebab saya percaya di dalam Yesus Tuhan ada mujizat. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.